Suatu hari di rumah Ririn, ia menjerit kesakitan sehingga para tetangga pergi ke rumah Ririn karena ada sesuatu hal yang aneh sedang terjadi. Setelah tetangga tiba di rumah Ririn, mereka mendekati Ririn yang sedang teriak menangis di sudut kamarnya dengan kondisi kamar yang sangat berantakan. Saat para tetangga bertanya kepada Ririn, ia hanya berteriak dan meminta obat, sehingga membuat para tetangga mulai curiga. Tetangga mulai tahu bahwa Ririn adalah seorang pecandu narkoba, sehingga salah satu tetangganya berniat untuk membawa Ririn ke dokter. Setelah tiba di rumah sakit dan mengikuti semua proses administrasi, Ririn dan tetangganya dipanggil ke ruang dokter. Siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, saya kesini bawa tetangga saya, namanya Ririn. Kemarin dia teriak-teriak sakit kepalanya dan meminta obat ini untuk menghilangkan rasa sakitnya. Boleh saya lihat obatnya? Mbak dapat obat ini dari mana ya? Begini dok, obat ini saya dapatkan dari teman saya. Saya biasa mengkonsumsinya di saat sakit kepala saya kambuh. Setelah mengkonsumsinya, sakit kepala saya pun mulai menghilang. Mbak, nanti saya resepkan obat untuk Mbak Ririn ya. Tapi maaf sebelumnya Mbak, saya ingin mengatakan bahwa selama ini Mbak Ririn mengkonsumsi obat narkotika. Kalau boleh tahu, bagaimana awal mulanya sampai bisa mengkonsumsi obat ini? Jadi gini dok, saya sering keluar malam hingga esok pagi baru pulang. Saya tahu ini pergaulan yang buruk, tetapi mau bagaimana lagi dok, orang tua saya memilih untuk berpisah, sehingga sering membuat saya sedih. Dan hanya teman-teman saya yang dapat membuat saya ceria kembali. Awalnya saya tidak ingin mengkonsumsi minuman-minuman keras dan menggunakan narkoba. Tapi saya gengsi dengan teman-teman saya, karena mereka menggunakannya. Sehingga membuat saya menjadi kecanduan. Mbak Ririn tahu tidak dampak dari mengkonsumsi obat ini? Iya dok, saya tahu. Tetapi mau bagaimana lagi, setiap sudah mengkonsumsi obat tersebut, stres saya mulai menghilang. Permisi, ini dok obatnya saya sudah racikan. Boleh sekalian dijelaskan ke Mbak Ririn. Ya Mbak Ririn, obatnya ini diminum 3 kali sehari dalam waktu 3 hari, dan yang ini diminum 2 kali sehari dalam waktu 3 hari, dan yang ini diminum sehari sekali dalam waktu 3 hari. Jadi ini obatnya sudah dijelaskan oleh apoteker tadi. Apakah sudah jelas Mbak Ririn? Iya dok, saya mengerti. Nanti kalau ada waktu lagi, saya ingin berjumpa dengan Mbak Ririn untuk mengecek kembali perubahannya. Iya dok, terima kasih. Dokter pun menemani Ririn untuk memberikan konseling tentang bahayanya narkotika. Selamat pagi Mbak Ririn, jadi gini Mbak, kita mulai saja ya. Sepengetahuan saya dan peran utama narkoba itu sama halnya dengan hal-hal yang memabukkan. Selain itu di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk. Jadi kesimpulannya begini Mbak harus berhenti mengonsumsi barang tersebut dan jauhi saja teman-teman seperti itu, cari saja teman sebaya dengan Mbak Ririn dan bergaul secara sehat. Iya dok, insya Allah saya akan terapkan seperti apa yang dokter katakan tadi. Terima kasih ya Mbak Ririn sudah mau mendengarkan kata-kata saya. Terima kasih juga dok telah menyadarkan saya. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video tersebut bahwa penyalahgunaan nafsa pada seseorang dapat disebabkan oleh 2 faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti pergaulan bebas dan faktor internalnya yaitu broken home. Perlu diingat bahwa narkoba hanya dapat menghancurkan masa depan kita, sehingga dibutuhkan kepedulian dari orang-orang sekitar kita, baik itu orang tua dan insan pendidik, agar kita bisa terbebas dari bahaya narkoba.
Pergaulan juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang, baik itu pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Jadi jangan pernah sia-siakan masa depan yang lebih baik hanya dengan ingin mendapatkan kenikmatan sesaat yang dapat menghancurkan fisik dan mengganggu kesehatan mental dengan mencoba-coba menggunakan narkoba. Sebagai generasi muda dan sebagai generasi penerus bangsa, saatnya kita mengatakan tidak pada narkoba.